Oke, perkenalkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Serangkai dengan anggota yang pertama Dani Riyadi, Fathan Ferlian Sanom, dan Dalal Safirio. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan progres tugas besar kami. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Dalal. Perkenalkan, saya adalah Saverio dengan NIM 1030130046. Saya akan menjelaskan step pertama dan kedua dari laporan project IMK kita. Yang step pertama adalah memahami pengguna. Jadi kita di sini mengambil topik website TOS, yaitu sebuah platform layanan akademik berbasis website yang digunakan mahasiswa untuk berbagai keperluan administratif. Nah, di sini kita memiliki analisis dan evaluasinya. Yang pertama, saat user pertama kali membuka TOS, user jadi bingung biasanya karena UI terlalu sederhana. Lalu untuk permasalahan kedua, setiap user login ke website TOS, bahasanya tuh default bahasa Inggris dan nggak bisa mengganti ke bahasa Indonesia. Permasalahan ketiga ada UI dashboard, yaitu user bisa melihat jumlah surat yang mereka ajukan, misalnya status yaitu approve, waiting, reject, namun tidak ada secara langsung status tersebut. Lalu permasalahan keempat, website TOS juga tidak memiliki dark mode atau mode gelap. Kelima, pada pengajuan surat, user bisa memilih bahasa dokumennya ditampilkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Namun ada beberapa tipe yang kami temukan hanya bisa memiliki bahasa Indonesia. Di sini ada pengumpulan data kita. Targetnya adalah mahasiswa-mahasiswa Telkom University. Lalu ada next. Lalu di sini ada pengumpulan datanya. Kita menggunakan teknik kuesioner yang mendapat kemarin total 16 responden. Next. Ini ada user persona kita. Eh, Bisa dilihat biografi mahasiswa Telkom. Terus goalsnya memanfaatkan website Telkom untuk menunjang administrasi. First station ada kesulitan untuk dalam meletak surat. Lalu step 2 dan 3, ini ada proses bisnisnya. Bisa dilihat ini ada user login, user mengganti tampilan bahasa, dan user membuat user guide. Di sini ada user membuat surat aktif mahasiswa, user membuat surat keterangan untuk mata kuliah. Next. User membuat surat keterangan untuk penelitian, user membuat surat keterangan untuk kerja praktek atau magang. User membuat surat dispensasi, ada 9 user membuat surat rekomendasi beasiswa, ke-10 user membuat surat berkelakuan baik, ke-11 user membuat surat tugas kompetisi. Next. 12 user melihat atau mengunduh surat, 13 user membuka notifikasi. Dan terakhir ada user logout. Ini dari requirement, ya user task ya dari requirement, contohnya seperti user login, ada inputnya, username, dan password. Dan outputnya ada akses website, dan seterusnya. Lalu di sini sama, kayak membuat surat, dan lain-lain. Lalu di sini ada mental model. Ini mental model analogika, kita seperti merakit mobil. Lalu ini ada mental model utama kita, ya, yang menggunakan surat. Lalu di sini ada task analisis, bisa dilihat dari gambar. Lalu ini task analisis kami yang sudah mengalami perubahan. Lalu di sini ada desain standar atau style guide dan design principles. Di sini ada warna untuk primary color-nya ada merah, secondary biru tua, tertiary color ada abu-abu. Untuk warna teks ada warna hitam dan warna merah. Untuk warna latar belakang ada putih dan abu-abu muda. Di sini typography kita menggunakan sans serif, contohnya Papins. Terus ukuran hurufnya judul judul 24 sampai 36, subjudul 1824, paragraf 14 18, label 12 sampai 14, dan jarak antara huruf atau letter spacing 0,5 sampai 1, jarak antara baris, line atau head 1,2 sampai 1,5. Lalu di sini ada ikonografi, kita menggunakan ikon yang konsisten dan mudah dikenali, ukuran ikonnya 24 sampai 36, warna ikonnya putih dan hitam, lalu bentuk ikonnya sederhana dan mudah. Buttons, bentuk rounded, border radius 0,25 rem, ukuran 36 sampai 44 kali 24 sampai 36, warna teks putih, hitam, lalu di latar belakangnya terdapat warna merah dan biru tua. Untuk formnya kita flat dan minimalis, warna teks hitam dan warna latar belakangnya putih dan abu-abu muda. Lalu di grafik kita menggunakan grafik yang mudah dipahami oleh pengguna. Warna grafik ada hijau untuk status approve, kuning untuk waiting, merah untuk rejected. Konsistensinya menggunakan konsistensi dalam warna tipografi, gaya desain di seluruh elemen aplikasi seperti tombol icon dan formulir, menjaga konsistensi dalam ukuran elemen dan jarak antar elemen untuk memastikan tampil tetap, bersih dan rapi, dan menjaga konsistensi dalam pengaikan dan grafik. Untuk tampilan umumnya, menggunakan tampilan yang minimalis dan bersih, lalu menghindari tampilan yang terlalu ramai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, M. Dani Riyadi. Baik, nama saya M. Dani Riyadi dengan NIM 13013000341. Saya akan melanjutkan untuk step 4 dan step 5. Nah, ini untuk hasil mockupnya, kami telah membuat hasil mockup yang pertama dari halaman utama dashboard ini, kami ubah menjadi menambahkan tombol cek dan drop-down services-nya kami ubah juga. Ini juga ada penambahan halaman baru untuk mengecek status surat yang tadi saat mengecek tombol cek. Lalu ada analisis menunya,
Dan ini ada justifikasi menunya, dan di mana skemanya ini dimulai dari dashboard, dan dari dashboard ini user bisa menavigasi fiturnya kemana saja, seperti memilih fitur surat tertentu, dan jika usernya ingin kembali ke dashboard, user hanya tinggal bisa memencet tombol dashboard untuk kembali ke dashboard. Nah, ini tipe window-nya kebanyakan menggunakan primary window, dan untuk secondary window-nya untuk bagian services dan penghentian bahasa website serta notifikasi. Nah, lanjut untuk step 6 dan 7-nya. Nah, untuk input device-nya kebanyakan dari survei yang kami dapatkan, kebanyakan user akan menggunakan website ini menggunakan laptop atau PC, tapi user juga bisa mengakses websitenya dengan menggunakan handphone genggam. Lalu metode inputnya kalau menggunakan PC menggunakan keyboard, dan kalau menggunakan HP bisa menggunakan layar sentuh dengan metode input gesture layar sentuh. Lalu kami untuk eksplorasi input device-nya, kami memiliki ide untuk menambahkan kamera untuk men-scan dokumen, lalu stylus untuk memfasilitasi tanda tangan digital, dan voice input untuk mengisi formulir secara langsung dengan menggunakan suara recognition. Lalu untuk output device-nya, yang pertama tentu saja menggunakan layar monitor dan display. Lalu elemen visual UI-nya menggunakan warna yang konsisten, dan juga menggunakan sound atau haptic atau getaran ketika aksi tertentu dilakukan, seperti jika suratnya berhasil diajukan. Lalu untuk visual feedback-nya, yang pertama ketika suratnya selesai diajukan maka akan ada muncul, dan jika loading maka akan ada muncul logo animasi bahwa website itu sedang loading. Lalu untuk interaktif feedback itu berupa ketika ingin memencet tombol cek atau tombol lainnya, maka tombolnya itu akan berubah warna dari merah menjadi abu-abu, yang menandakan itu sudah dipilih tombolnya. Lalu untuk user task ini, kami menggunakan UI control yang tepat agar bisa menyelesaikan tugas yang ingin dilakukan oleh pengguna. Dalam website task ini seperti UI control drop down services untuk menavigasi surat yang ingin dipilih, dan UI control untuk mengisi data, dan juga tombol submit. Lalu untuk familiarity-nya, kami mengambil referensi dari website LMS untuk tampilan dashboard-nya yang mirip-mirip. Lalu juga untuk pengisian datanya juga mengambil dari website LMS ketika kita hendak ingin mengisi data ketika ingin mengumpulkan tugas di LMS. Lalu untuk bagian drop-down services ini, familiarity-nya mirip dengan website LMS untuk bagian course menu. Dan untuk bagian eksplorasi, kami memiliki ide untuk yang pertama menggunakan wizard interface seperti Google Form. Kami juga memiliki ide untuk jika ingin mengunggah file yang awalnya hanya bisa diunggah dengan memencet tombol, nah maka ini kita bisa juga melakukan fitur drag and drop seperti di website LMS. Lalu untuk bagian inline validation untuk validasi langsung saat pengguna mengisi form untuk menghindari kesalahan. Nah, sekian untuk step dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan saya Fathan Farliansanom dengan NIM 103123310106 akan menjelaskan terkait dengan step 8 dan step 9. Di sini kami untuk pemilihan dan justifikasi teks dan pesan, di sini kami ada perubahan. Di sini ada yang tadi tulisannya evidence diubah menjadi document of proof agar dapat memperjelas makna dari pengumpulan dokumennya sendiri. Lalu di sini juga ada di setiap letter-letter untuk convey system statusnya kami membuat agar jika ada kolom yang tidak diisi, kami memberikan peringatan tulisan berwarna merah agar mengisi kolom fill-nya gitu. Lalu di sini untuk UI control-nya pengguna berinteraksi dengan teks dan tombol input dan lainnya. Untuk user task-nya sendiri di sini kami terdapat kolom choose file yang bisa membuat pengguna lebih memahami apa tugas yang perlu dilakukan di sini. Dan di sini juga terdapat tombol cek dan download di kolom dashboard agar pengguna bisa mudah untuk memahami dan menelusuri surat-surat yang ingin dicek gitu. Lalu di sini untuk eksplorasinya ada beberapa alternatif yang kita mungkin bisa ubah. Yang tadinya ini choose file jadi upload dokumen. Terus di sini juga choose file bisa berubah menjadi drag and drop. Untuk teksnya juga di sini pemilihan bahasa bisa diubah menjadi select document language, bisa juga diubah menjadi choose language. Nah, lanjut ke pemilihan feedback, assistance, dan guidance. Di sini untuk operation time-nya kami menambahkan fitur untuk menunjukkan notifikasi loading saat kita mengsubmit surat yang ingin kita ajukan. Jadi di sini pengguna bisa mengetahui proses pengajuannya sedang diproses gitu. Lalu di sini untuk error prevention-nya sendiri, kami menggunakan dalam loginnya kami menggunakan ikon profile dan ikon gembok di sini, dan kita juga bisa melihat passwordnya dan bisa menutupi juga untuk mengurangi risiko kesalahan pengetikan. Lalu di sini juga terdapat
fitur pemilihan bahasa yang dimana kita dapat memilih bahasa yang bisa ditentukan gitu. Jadi pengguna dapat memilih di antara pemilihan ini agar tidak salah mengisi. Jika digunakan fitur fill form akan resiko kesalahannya besar. Untuk detection dan correction sama seperti tadi. Jadi ketika kita tidak mengisi fill formnya akan diberikan peringatan berupa tulisan berwarna merah. Di sini juga jika ada surat yang kosong, list surat yang kosong, kita dapat menampilkan no letters available gitu dan icon folder kosong. Di sini bahwa tidak ada surat yang bisa ditunjukkan. Untuk asistensinya sendiri, kami membuat ada user guide di sini. Jadi ketika pengguna tidak memahami, dia bisa mendownload user guide ini agar tidak kebingungan. Untuk eksplorasinya, kami menemukan alternatif lain untuk operation time, contohnya menggunakan pembaruan real time. Jadi ada pop-up gitu yang memberitahu ada perubahan. Di sini juga ada penggunaan chatbot yang dimana bisa menjawab pertanyaan umum pengguna ketika terdapat suatu masalah. Untuk error prevention-nya sendiri, terdapat fitur autocomplete dan validasi input untuk alternatif. Jadi ketika ada sesuatu yang mirip bisa ditampilkan langsung. Untuk detection dan correction-nya, di sini ada fitur undo redo untuk mengurangi kesalahan. Dan di sini untuk assistance ada alternatif fitur helpdesk dengan akses yang cepat. Ini contohnya di website Decoding. Terus ada juga yang menggunakan video tutorial agar pengguna bisa memutar langsung videonya untuk panduan visual. Mungkin untuk presentasi cukup sampai segitu. Selanjutnya untuk presentasi prototipenya. Di sini kami sudah membuat prototipenya. Langsung saja. Oke. Misal di sini kita ketika pengguna login, kita bisa masuk dan di sini ada beberapa tombol yaitu cek dan di sini ada fitur memasukkan dan memunculkan sidebar untuk servisnya sendiri. Jadi di sini list-list surat yang bisa dibuat oleh pengguna. Semuanya bisa dicek. Dan cover letter ada beberapa macam. Nah, ketika list suratnya kosong, kita bisa lihat di sini menampilkan folder kosong dan no letters available. Beda dengan jika suratnya ada gitu. Contohnya seperti ini. Nah, untuk memulai pengajuan surat, kita bisa di sini mengisi fill formnya. Dan jika kita langsung submit tanpa ada isi, dia akan menampilkan peringatan merah yang dimana ini mengharuskan pengguna untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Misal kita di sini sudah terisi dan ketika di submit dia akan munculkan logo loading dan jika sudah selesai dia akan munculkan notifikasi letter successfully filled. Di sini yang dimana sudah selesai pengajuan suratnya dan di dashboard pula kita bisa melihat ada beberapa fitur untuk mengecek status surat yang sedang kita ajukan. Misalkan di sini status yang cek surat yang sudah diterima. Di sini ada nama-nama suratnya dan juga ada yang waiting dan juga ada surat-surat yang ditolak. Seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi progres tugas besar kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, kami tutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.